Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sedang dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menyampaikan pembelajaran tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku untuk pembelajaran yang keempat. Tetapi sebelumnya, mari bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu mengenai kewajiban dan hak terhadap makhluk hidup di lingkungan. Nah, anak-anak, apakah dampak atau akibat dari perburuan hewan liar? Lalu sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Kalian perhatikan ya, perburuan hewan liar akan membawa dampak atau akibat yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Coba kalian perhatikan teks berikut ini yang akan Bu Guru bacakan, yaitu sebuah teks berjudul Harimau Masuk Desa Warga Cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran, seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Nah, Nana, itu tadi adalah sebuah bacaan di mana di dalam bacaan tersebut berisikan mengenai keresahan warga desa Badung karena kedatangan harimau-harimau masuk ke pemukiman warga. Apa yang terjadi dengan harimau-harimau tersebut? Iya, mereka masuk ke pemukiman warga karena mereka mencari makan, mereka kelaparan sehingga mereka masuk ke pemukiman warga. Mengapa harimau tersebut masuk ke pemukiman warga? Iya, karena makanan-makanan yang seharusnya bisa dimakan oleh harimau-harimau tersebut sudah tidak ada di hutan. Nah, itu disebabkan oleh manusia karena manusia atau warga desa Badung
melakukan penebangan liar. Mereka melakukan penebangan untuk memperluas ladang kopi mereka. Nah, hal inilah yang menyebabkan pohon-pohon yang ada di hutan tersebut eh, yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak dan akhirnya hewan-hewan kecil tersebut mencari makan ke tempat lain. Nah, padahal hewan-hewan kecil itu adalah sumber makanan bagi harimau-harimau. Sehingga harimau-harimau tersebut masuk ke dalam pemukiman warga. Ya, anak-anak, jadi hal yang terjadi tersebut adalah karena kesalahan manusia yang melakukan penebangan hutan secara liar, mengganggu hak hidup dari harimau. Sehingga harimau, karena harimau itu adalah hewan yang tidak memiliki akal, budi pekerti dan kebijaksanaan, dia mencari makan karena nalurinya untuk meneruskan kehidupannya, maka mereka mencari makan ke tempat lain, ya, yaitu ke desa Badung. Nah, sudah seharusnya untuk manusia ini yang dikaruniai oleh Allah akal budi pekerti itu bisa berpikir. Kita tidak boleh mengganggu hak-hak dari makhluk lain, termasuk harimau-harimau tersebut. Nah, berdasarkan teks di atas, mari jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Ya, jelas ya, yang dilakukan warga terhadap hutan adalah warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Lalu yang kedua, apa yang terjadi dengan harimau? Iya, harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Ini ya, yang terjadi terhadap harimau itu kesulitan untuk mencari makan. Seharusnya harimau memakan hewan-hewan kecil yang ada di hutan, tetapi karena hak hidup dari hewan kecil tersebut sudah terancam di hutan karena tidak ada tempat untuk mencari makan, maka hewan-hewan kecil tersebut pergi dari hutan sehingga harimau kesulitan untuk mencari makan. Lalu nomor 3, apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Ya, warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Mengapa harimau masuk ke desa? Ya, harimau masuk ke desa untuk mencari makan karena di hutan hewan kecil pergi dari hutan. Lalu nomor 5, setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Iya, jelas tidak setuju ya. Karena hutan itu adalah sebagai habitat atau tempat hidup hewan-hewan sehingga kita tidak boleh merusaknya. Nomor 6, apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. Ya, tentu saja yang dilakukan warga desa Badung tersebut telah melanggar hak-hak hewan. Mereka mendapatkan hak-hak hewan untuk mendapatkan makanannya di hutan tempat tinggal mereka. Ya, warga desa Badung telah melanggar hak hewan untuk mendapatkan makanannya di hutan tempat tinggal mereka. Nomor 7, apakah yang dilakukan penebang pohon jika melanggar hak-hak masyarakat sekitar? Jelaskan. Ya, karena warga sekitar juga berhak mendapatkan lingkungan yang mendukung kehidupan ya. Jadi dengan menebang pohon sama saja sudah melanggar hak-hak masyarakat di sekitarnya. Untuk masyarakat yang tidak melakukan penebangan hutan, karena masyarakat pun berhak mendapatkan lingkungan yang mendukung kehidupan. Karena dengan adanya hutan, warga masyarakat tidak akan kekurangan air bersih dan juga udara yang segar. Namun ketika hutan gundul, air sulit ditemukan dan tidak ada lagi pohon yang dapat menghasilkan oksigen, malah akan menyebabkan terjadinya bencana banjir dan juga tanah longsor. Nah, nomor 8, jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan anak-anak? Ya, sebaiknya sebagai warga harus menjaga kelestarian hutan. Jika ingin memanfaatkan hutan harus dilakukan dengan cara yang bijaksana. Nomor 9, apakah kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga adalah menjaga kelestarian alam. Salah satunya adalah hutan. Hutan harus dijaga agar tidak rusak. Nah, jika hutan rusak, maka kerugian juga akan dialami oleh warga, oleh manusia. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh
peristiwa yang dilakukan atau contoh kegiatan yang dilakukan oleh manusia terhadap binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Yang pertama ini adalah dijadikan sebagai pakaian. Lalu ini ada gajah, dilakukan perburuan liar terhadap gajah untuk diambil gadingnya. Lalu juga atau mungkin dilakukan perburuan untuk diambil keuntungan yang lainnya. Lalu ada kegiatan upacara ini ya dengan menggunakan bulu-bulu. Ini otomatis dengan melakukan hal seperti ini akan membunuh hewan tersebut. Anak-anak, di sini alasan pendapat dijadikan pakaian pemburu kegiatan upacara adat. Nah, setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Tentunya dengan menjadikan hewan untuk dibunuh dan diambil kulitnya untuk dijadikan pakaian tidak setuju ya, karena dapat mengganggu kelestarian hewan. Begitu juga dengan perburuan, kita tidak akan setuju karena dapat menyebabkan kepunahan terhadap hewan tersebut ya, sehingga hewan-hewan tersebut menjadi hewan yang semakin langka. Selanjutnya untuk kegiatan upacara adat, bulu-bulunya digunakan untuk dijadikan hiasan untuk upacara adat, tidak setuju karena dapat mengganggu kelestarian hewan. Lalu selanjutnya, dampak bagi lingkungan. Otomatis dampak bagi lingkungan adalah banyak hewan mati karena dimanfaatkan bagian tubuhnya. Selanjutnya, banyak hewan mati dan keseimbangan alam terganggu apabila kita melakukan perburuan liar. Lalu banyak hewan mati karena dimanfaatkan bagian tubuhnya untuk kegiatan upacara adat. Lalu ini dampak bagi orang lain. Otomatis untuk ketiga kegiatan tersebut, dampak bagi orang lain adalah orang lain tidak bisa merasakan manfaat keberadaan hewan tersebut. Selanjutnya yang terakhir, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Ya, karena orang lain juga berhak menikmati keberadaan hewan-hewan tersebut. Nah, untuk kegiatan pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran yang keempat, Bu Guru rasa cukup sekian. Mari bersama-sama kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.